Sampai ketemu lagi. Pada hari ini saya akan sharing mengenai bab 3 metodologi bersama Trouble Free Learning. Oke, saya Suryandi. Em, Metodologi adalah salah satu bagian dari bab yang ada di dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Secara umum, metodologi itu bisa dikatakan adalah em, metode-metode atau cara kita melakukan penelitian, apa aja caranya yang digunakan. Nah, itu dituliskan di dalam metodologi ini. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi bab 3 itu isinya semua tentang teori yang kita gunakan. Contohnya kalau emang metode yang digunakan kuantitatif ya sebutkan kuantitatif, tapi nanti ada teknik-teknik yang kuantitatif juga gitu ya. Lalu kalau emang kualitatif ya disebutkan kualitatif. Nah, itu biasanya pertama kali yang kita tuliskan. Metode apa sih yang digunakan di dalam penelitian ini gitu ya. Tahapan berikutnya itu kita menyebutkan bagaimana tahapan penelitian itu dilakukan. Nah, video tahapan penelitian versus kerangka berpikir saya sudah buat, bisa lihat di video saya yang satunya tentang tahapan penelitian. Ya, tapi intinya di dalam tahapan penelitian itu kita melihat atau menuliskan ya dari temuan masalah yang kita temukan sehingga kita berproses hingga kita menuliskan dalam bentuk karya ilmiah. Ya, baik itu tesis maupun paper. Ya, itu adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Lalu eh, model penelitian. Jadi kalau di dalam kuantitatif kita biasanya akan membuat sebuah model penelitian sehingga kita tahu bahwa penelitian kita itu yang kita buat adalah seperti ini, gitu ya. Nah, metode pembuatan metode penelitian ini dituliskan, termasuk variabel-variabel yang digunakan atau faktor yang digunakan, lalu indikator-indikatornya, daftar pertanyaan, daftar pernyataan, gitu ya, eh, diambil dari mana, gitu. Nah, itu citasinya. Nah, ini semua dijelaskan di dalam bab 3. Tanpa ada isinya ya, iya otomatis belum dilaksanakan ya, ini hanya baru metodenya aja. Pelaksanaan dan hasilnya itu nanti ada di bab 4. Lalu kita juga menjelaskan tentang gimana kita membuat sebuah hipotesa. Nah, hipotesa antar faktor, hipotesa apapun ya, itu disebutkan di sini, dijelaskan. Bagaimana hipotesa yang kita bangun untuk penelitian ini. Ya, nah yang terakhir kita juga jelaskan analisanya gimana. Gimana kita menganalisis data yang kita dapatkan. Nah, contohnya kita menggunakan teknik SAMPLS. Atau bisa juga kita bisa menggunakan simple regression atau bivariate analysis. Nah, bivariate analysis saya ada di video yang lainnya, gimana teknik bivariate analysis ini dilakukan dalam penelitian hingga menjadi sebuah karya tulis gitu ya. Nah, ini adalah eh, semua yang ada dituliskan di dalam bab 3 metodenya. Metode cari datanya gimana, tuliskan. Ya, kalau kita menggunakan Likert scale, kita menggunakan kuesioner, silahkan. Ada juga yang dibilang, kalau kita FGD, nah silahkan apakah secara structured, unstructured, atau open question, silahkan. Itu metode-metode semua yang digunakan. Itu bisa dituliskan di sini. Ya, tinggal nanti hasil dan pelaksanaan itu di bab 4. Ya, nanti kalau umpamanya ada outlier, silakan teknik untuk mengecek metode yang digunakan untuk mengecek outlier itu gimana. Apakah menggunakan Excel, menggunakan SPSS, silakan. Ya, nanti yang dibilang kalau ada metode untuk
validitas dan reliabilitasnya gimana, kalau mau dituliskan di sini juga silakan, ya. Di mana here kan ada metodenya, kalau AV-nya lebih besar dari 0,5 dibilang valid, kalau di bawah 0,5 nggak valid. Nah, itu semua metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Ya, jadi intinya bab 3 itu adalah sebuah eh, metode atau cara kita melakukan penelitian, kita tuliskan di sini. Semua cara, ya semuanya yang nggak adalah cara apa aja yang dimasukkan di sini dimasukkan silakan. Ya, nah demikian rangkuman dari bab 3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama Tabel Freelancing.